Baik, kita lanjutkan materi struktur kita ya, teman-teman. Jadi hari ini kita di chapter ke-8 dan di chapter 8 ini nanti adalah materi terakhir untuk phrasing ya. Jadi di phrasing yang terakhir ini nanti kita akan belajar mengenai jenis soal TOEFL yang cara mengerjakannya adalah eh, mencari gandengannya. Jadi kalau ada pilihan atau misalnya yang hilang itu adalah kata apa misalnya, nah itu dicek di soal sebelumnya atau setelahnya ada gandengannya atau tidak. Seperti itu. Nah itu di bab namanya paired words. Sebelum kita ke chapter 8, seperti biasa kita review dulu materi hari pertama sampai hari ke-7 ya, supaya teman-teman nanti bisa menemukan kesimpulan atau sambungannya. Jadi dari hari pertama sampai hari ke-7, tips untuk mengerjakan soal structure TOEFL yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah cek dulu bagian kalimat yang wajib ada, yaitu subjek dan predikat. Kalau saya cek predikatnya dulu ya, teman-teman, karena lebih gampang mencari predikat dibandingin subjek, kalau menurut saya. Kemudian kalau sudah ketemu subjek predikat, cek dulu subjek predikatnya ada berapa ya, atau misalnya ada conjunction atau tidak. Karena misalnya di kalimat itu nanti mau kita masukkan satu conjunction, subjek predikat itu nanti harus lebih dari satu, tergantung jumlah conjunctionnya. Kalau conjunctionnya satu ya subjek predikatnya harus dua dan seterusnya seperti itu. Tapi kalau subjek predikat cuma satu, conjunction tidak diperlukan ya. Kemudian ketika teman-teman mencari subjek predikat ataupun conjunction di soal, menemukan ada penanda inversi ya, sebelumnya subjek maka predikatnya dipindah sebelumnya subjek. Jadi ada perubahan inversi, perubahan susunan kalimat seperti itu. Kemudian ada juga bentuk kalimat yang unik selain inversi yaitu double komparatif. Jadi ketika mencari subjek predikat teman-teman menemukan ada the more the, maka carikan gandengannya. Lupakan dulu subjek predikat ya, karena untuk double komparatif ini subjek predikat tidak wajib ada. Seperti itu. Jadi the more, nanti carikan the more satunya. Nah itu adalah bab namanya sentencing atau apapun di TOEFL yang berkaitan dengan kalimat atau sentence. Oke. Nah tapi kalau sudah dicek sama teman-teman secara sentencing, ternyata teman-teman tidak menemukan ada kesalahan apapun di sentencing atau nggak ada yang hilang di sentencing, maka di situ masalahnya adalah di phrasing ya teman-teman. Nah, phrasing sendiri itu adalah maksudnya caranya membuat frase. Frase sendiri adalah gabungan kata yang menempati satu posisi kalimat. Jadi kalimat itu di setiap posisinya itu sudah ditentukan ya, misalnya subjek itu harus dibuatnya dari kata benda. Nah, tapi kata benda di subjek itu bisa ditambah-tambahi kata lain, teman-teman. Nah, itulah yang disebut dengan phrasing. Biasanya yang hilang itu yang menambah-nambahi itu. Seperti itu. Nah, nanti tergantung tempatnya di mana, jenis kelas katanya itu nanti yang dibutuhkan apa. Seperti itu. Misalnya, untuk phrasing yang pertama kita belajar mengenai kata sifat atau adjektif. Nah, adjektif itu kalau di kalimat tempatnya adalah di sebelum kata benda. Jadi kalau teman-teman menemukan titik-titiknya itu di sebelumnya kata benda, dan memang kalimatnya sudah lengkap, maksudnya sentencing nggak ada masalah, berarti itu tempatnya adjektif. Oke, atau kata sifat. Nah, adjektif sendiri itu dibagi menjadi 3 kategori ya, berdasarkan penggunaan masing-masing seperti itu dan urutannya seperti itu. Nah, tapi kalau titik-titiknya itu bukan di sebelum kata benda pas, teman-teman. Nah, itu berarti miliknya adverb atau keterangan. Di phrasing kedua kita mempelajari mengenai keterangan ya. Nah, keterangan itu bisa menjelaskan predikat, teman-teman. Dan predikat itu ada 3 kemungkinan bentuk ya, atau 3 bentuk yang mungkin menjadi predikat. Yang pertama adalah to be, yang berdiri sendiri tanpa kata kerja lain. Atau istilahnya namanya adalah linking verb. Oke, nah nanti kalau linking verb mau ditambahkan keterangan, itu nanti ditaruh di setelahnya. Jadi linking verb dulu, baru keterangan. Nah, tapi kadang predikat juga berupa kata kerja yang punya arti, tapi dia nggak ada auxiliary-nya atau saya nyebutnya adalah verb tunggal. Ya, jadi verb 1, verb 2, dan verb SIS. Nah, kalau verb 1, verb 2, atau verb SIS di predikat mau dijelaskan menggunakan keterangan, keterangan itu tempatnya boleh di sebelum, boleh juga di setelahnya. Dan yang terakhir apabila predikatnya itu ada auxiliary-nya ya, teman-teman, maka nanti keterangan tempatnya adalah di setelah auxiliary pertama. Intinya nggak boleh di sebelum auxiliary pertama. Jadi setelah auxiliary pertama atau setelah auxiliary kedua atau setelah verbnya juga nggak apa-apa. Yang penting jangan di sebelum auxiliary pertama. Seperti itu. Jadi nanti kalau ditulis pola kalimat, pola frase maksud saya, nanti susunannya kurang lebih seperti ini. Kemudian keterangan itu juga bisa, auxiliary dulu. Sebelum kita ke keterangan menjelaskan ke kata kata sifat yang berdiri sendiri, saya tadi menyebutkan
Auxiliary. Nah, auxiliary itu apa? Auxiliary itu sebenarnya kata kerja juga ya, atau verb teman-teman. Cuman bedanya dengan verb-verb yang lain, auxiliary itu dia nggak bisa berdiri sendiri. Ya, harus ada kata kerja lain setelahnya. Jadi untuk auxiliary sendiri ada 4 keluarga. Yang pertama ada do, yaitu do does did. Nanti gandengannya adalah verb 1 ya. Kemudian yang kedua ada to be itu is, am, are, was, were, be, been, being. Itu gandengannya bisa verb ing atau verb 3. Kemudian ada have, keluarganya have ada 3 yaitu have, has, had. Gandengannya adalah verb 3. Dan yang terakhir ada modal auxiliary, contohnya ada will, can, shall, dan seterusnya ini. Nah nanti gandengannya modal itu adalah verb 1 atau verb asli seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke keterangan yang tadi ya. Nah selain kata kerja, keterangan itu juga bisa menjelaskan kata sifat teman-teman. Kata sifat pun ketika dia menjelaskan kata benda yang tempatnya di sebelumnya kata benda, itu boleh dijelaskan dengan kata keterangan. Nah, tergantung jenis kata keterangannya, nanti tempatnya seperti ini atau susunannya nanti seperti ini. Jadi keterangan, kemudian adjektif yang determiner, kemudian diikuti keterangan lagi, kemudian diikuti adjektif yang deskriptif. Kalau di sini mau diikuti non-adjang boleh, tidak juga nggak apa-apa. Kemudian kata benda yang dijelaskan, dan setelahnya kata benda ini kalau mau ditambahkan keterangan juga nggak apa-apa. Ya, jadi nanti kurang lebih makanya subjek itu biasanya kadang panjang sekali teman-teman. Karena kata bendanya di subjek itu dijelaskan sama kata sifat sebelumnya, kemudian dijelaskan lagi sama keterangan. Seperti itu. Jadi biasanya panjang. Kemudian kata sifat itu ada yang bisa berdiri sendiri, teman-teman, yaitu yang dari kategorinya deskriptif. Nah, untuk ketika kata sifat yang berdiri sendiri ini mau dijelaskan dengan keterangan, boleh di sebelum, boleh di setelahnya, tempatnya keterangan. Ya, tergantung jenis keterangannya. Bahkan kata keterangan atau adverb sendiri ya, teman-teman, itu bisa dijelaskan dengan adverb yang lain. Jadi adverb bisa menjelaskan adverb. Seperti itu. Dan kelas kata yang terakhir kita pelajari kemarin adalah preposisi ya. Jadi preposisi itu fungsinya adalah membuat keterangan. Tapi dia nggak bisa berdiri sendiri menjadi keterangan ya teman-teman. Syarat preposisi supaya dia bisa membuat keterangan setelahnya harus ada kata benda untuk dirubah menjadi keterangan. Seperti itu. Jadi preposisi plus noun itu nanti jadi satu kesatuan, dia menjadi keterangan. Dan jenis keterangan yang dibuat dari preposition plus noun ketika dia mau menjelaskan kata lain, tempatnya adalah di setelah yang dijelaskan. Jadi yang dijelaskan dulu baru preposition plus objeknya. Seperti itu. Nah, untuk contoh soal mengenai phrasing yang terakhir ini kurang lebih seperti ini ya. Caranya sama, kita cari predikat dulu, teman-teman. Di situ ada was established. Kemudian subjeknya adalah Ford Foundation ya. Kemudian, nah sudah lengkap. Sorry, teman-teman. Subjek predikat sudah lengkap. Sentencing nggak ada masalah. Oke. Nah, berarti masalahnya di phrasing. Di situ sebelum titik-titik itu ada preposisi by. Masih ingat teman-teman preposisi itu setelahnya harus ada kata bendanya untuk dirubah menjadi keterangan. Nah, itu setelah titik-titik sudah ada kata benda yaitu funds. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda itu semuanya kata kerja, teman-teman. Nah, kata kerja yang boleh jatuh setelahnya preposition itu adalah verb ing. Jadi harus dirubah menjadi verb yang kecuali to ya. Kalau to boleh diikuti verb 1. Contohnya ini to advance, untuk memajukan. Itu to verb 1. Nah, tapi selain itu, preposition semuanya kalau mau diikuti kata kerja itu harus verb ing. Jadi kata benda yang dibuat dari kata kerja. Namanya gerund istilahnya, ya. Jadi jawabannya adalah yang delta. Nah, nanti kalau dibaca, the Ford Foundation was established in 1936 to advance human well-being by contributing funds for education. Kalau diartikan, Ford Foundation didirikan di tahun 1936 untuk memajukan kesejahteraan manusia dengan cara menyalurkan atau menyumbangkan dana-dana untuk edukasi atau pendidikan. Seperti itu. Kemudian contoh kedua ya teman-teman, caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada is, subjeknya the benefit, setelahnya is ada conjunction that, setelahnya that ada subject it, predikatnya adalah provides. Tarik ke belakang lagi ada conjunction lagi yaitu who yang mana dia sekaligus menjadi subjek ya teman-teman. Predikatnya adalah needs. Nah berarti sentencing sudah lengkap. Subjek predikat, conjunction subjek predikat, conjunction subjek predikat.
Nah, tapi di situ setelah titik-titik, teman-teman, itu ada kata benda lagi yaitu the study. Ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda. Kenapa? Karena nanti subjeknya double, ada kata benda sebelumnya, predikat itu subjek ya, teman-teman. Nah, subjeknya nanti double, nggak boleh. Maka subjek kedua ini harus kita rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi sebelumnya. Nah, di situ ABCD preposisi cuma satu ya, yaitu yang alfa. Ya sudah, berarti jawabannya yang alfa. Nah, nanti kalau dibaca, the benefit of the study is that it provides the necessary information to anyone who needs it. Kalau diartikan, keuntungan dari penelitian adalah bahwa penelitian itu menyediakan informasi yang penting atau yang diperlukan bagi siapapun yang memerlukan informasi tersebut. Seperti itu. Kemudian contoh terakhir, caranya sama, cari predikat, teman-teman. Di situ ada survive, subjeknya dia gabung sama conjunction that itu ya. Kemudian predikat lagi yaitu are believed, subjeknya adalah wild eagles. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Oke, nah berarti sentencing nggak ada masalah. Kalau kita lihat di pilihan ganda itu semuanya ada kata kerja, teman-teman. Atau kita analisa satu-satu ya. Yang alfa ini nggak bisa karena dia predikat. Kenapa nggak bisa? Karena nggak ada conjunction lagi di soal. Conjunction cuma satu. Subjek predikatnya sudah dua, jadi jangan dimasukkan predikat lagi kalau nggak ada conjunction lagi ya. Kalau yang bravo kemungkinan bisa karena itu keterangan. Keterangan di kalimat itu ditambahkan nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa, ada banyak pun juga nggak apa-apa, teman-teman. Jadi kemungkinan bravo bisa. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa. Kalau yang delta di situ ada kata benda. Kalau kata benda kita taruh di setelahnya predikat itu tempatnya objek. Sedangkan kata kerjanya di sini pasif ya teman-teman. Pasif itu tidak boleh punya objek. Berarti delta nggak bisa. Nah berarti jawabannya yang bravo. Nanti kalau dibaca, wild eagles that survive to adulthood are believed to live from 20 to 30 years. Kalau diartikan, elang liar yang berhasil bertahan hidup hingga dewasa dipercaya mampu bertahan hidup atau hidup gitu ya dari 20 hingga 30 tahunan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah review sedikit mengenai materi kita terakhir ya. Sebelum kita lanjut ke chapter 8 atau mengenai paired words, gandengan kata. Adakah yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Silakan teman-teman. Mister, Ya, Miss, kalau silakan. kalau seandainya ada kata benda atau subjek, tadi kan ada titik-titik of the study gitu kan. Berarti boleh ya setelah preposition pakai the lagi. Kenapa Sorry, enggak? gimana? Atau ada contohnya? Ya ini. Kenapa enggak ini soal sih yang saya tanyakan. Kenapa enggak Iya. the benefit of study aja? Oke, jadi kalau the benefit of study apakah boleh? Jawabannya boleh, Miss. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah. The benefit of study. Nanti artinya keuntungan dari penelitian itu boleh. Sorry, tapi lebih tepatnya gimana ya? Gitu boleh, Miss. Atau misal itu nggak salah. Ya, tapi teman-teman hati-hati dengan kalau sebelumnya of itu penanda jumlah. Penanda jumlah itu misalnya many. Many of. Nah, itu nggak boleh langsung many of study ya. Atau many of studies misalnya. Ya, itu harus ada the atau teman-temannya the dulu baru diikuti kata benda. Takutnya di sini, teman-teman nanti takutnya bingung di sini. Misalnya some itu boleh langsung diikuti kata benda. Some people itu boleh. Nah, tapi kalau dikasih of, jangan bilang some of people ya, teman-teman. Kalau ke penunjuk jumlah dikasih of setelahnya harus ada the atau teman-temannya the. Nggak boleh langsung kata benda. Kecuali kalau kata ganti nggak apa-apa karena kata ganti malah justru nggak boleh ditambah kata sifat. Nah, determiner atau the itu kata sifat, teman-teman. Jadi misalnya some of us itu boleh. Justru salah kalau kita bilang some of the us. Karena us itu nggak mungkin ketemu sama the, nggak mungkin, teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya sebelumnya of itu bukan penanda jumlah, contohnya the benefit itu di soal, bolehkah kita bilang the benefit of study? Itu boleh, Miss. Bedanya apa? Bedanya kalau saya bilang the benefit of the study, itu nanti artinya keuntungan dari penelitian tersebut adalah bahwa, nah misalnya seperti itu. Tapi kalau nggak ada the-nya, the benefit of study is that, itu nanti artinya keunggulan atau keuntungan dari penelitian adalah bahwa, misalnya seperti itu. Jadi hanya beda makna aja.
Gimana Miss, dapat maksud saya? Siap, Miss. Siap. Siap, Mister. Makasih, Oke, Mister. dapat ya tapi ya. Dapat. Oke, nice. Kenapa kalau among us bisa, Mister? Kan among itu jumlah. Among itu bukan jumlah, teman-teman. Jumlah itu sesuatu yang bisa kita pertanyakan dengan how many. Sorry, saya tulis di chat ya. Jumlah itu pertanyaan yang bisa ditanyakan dengan kata tanya how many, artinya berapa atau how much. Ya, misalnya how many people live in your house? Ada berapa orang tinggal di dalam rumahmu? Misalnya uh, 5 people live in my house. Nah itu jawabannya 5 itu berarti penanda jumlah. Tapi kalau among itu artinya di antara, teman-teman. Nggak mungkin ada orang tanya kita, ada berapa orang yang tinggal di rumahmu? Kita jawabnya di antara orang atau di antara orang-orang. Kan itu tidak menunjukkan jumlah. Jadi among itu preposition. Ya, teman-teman. Jadi atau teman-teman boleh cek di kamus ya, among itu kelas katanya apa. Among itu sorry, itu saya jadi keikutan ya. Among itu preposition, temannya in, temannya on, temannya between. Nah, itu artinya malah sama kayak between tapi beda konteks ya. Kalau between itu di antara dua orang atau dua benda, tapi kalau among itu di antara banyak. Misalnya among us itu di antara kita semua. Kalau dua orang itu nggak boleh kita bilang among us, teman-teman. Bilangnya adalah between us. Nah, di antara kau dan aku itu between us, between you and me. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan banyak, lebih dari dua, nggak boleh pakai between. Kita ngomongnya adalah among. Among itu preposition, itu bukan penanda jumlah. Seperti itu. Karena artinya pun di antara, itu bukan jumlah. Oke, dapat ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lain? Silahkan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ke chapter ke-8 ya, teman-teman. Nah, di chapter ke-8 ini adalah jenis soal yang paling saya suka ya, teman-teman. Kenapa? Karena lumayan gampang cara mengerjakannya. Jadi kalau teman-teman tahu ada gandengannya kata ini, pasti gandengannya yang ini, gitu. Di pilihan ganda itu nggak ada yang lain, pasti langsung ini, kayak gitu. Jadi nama babnya adalah paired words atau gandengan kata. Jadi beberapa kata dalam bahasa Inggris itu punya gandengan, teman-teman. Nah, itu biasanya nanti di soal structure TOEFL itu ditanyakan. Nah, untuk gandengan kata yang pertama itu dari kelas kata conjunction atau kata hubung. Ada 4 conjunction yang punya gandengan ya, yaitu ada but, biasanya ada also-nya, teman-teman. Jadinya but also, ada or, nor, sama and. Jadi keluarganya fanboys semua ini. Nah, biasanya but also itu sebelumnya ada not only-nya. Jadi not only but also. Oke, contohnya adalah Shakespeare was not only a writer but also an actor. Kalau diartikan Shakespeare tidak hanya atau bukan hanya seorang penulis, namun juga seorang aktor. Jadi not only a writer but also an actor. Biasanya salah satu dihilangkan, teman-teman. Oke, jadi not only-nya biasanya dihilangkan. Kalau nggak gitu biasanya but-nya yang dihilangkan. Jadi salah satu. Kemudian yang kedua ada or. Conjunction or ini biasanya sebelumnya ada whether atau either. Ya, teman-teman. Jadi itu sudah gandengan either or atau whether or. Nah, contoh kalimatnya adalah you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Kalau diartikan kamu perlu entah menambahkan jumlah kursinya lagi atau membatasi jumlah undangannya. Jadi either to add more chairs or to limit the attendant number. Seperti itu. Itu to-nya boleh dihilangkan. Jadi boleh to verb 1 or to verb 1 atau to verb 1 or verb 1-nya aja yang dihubungkan boleh. Kemudian yang berikutnya ada nor. Nah, nor ini gandengannya adalah neither ya biasanya, teman-teman. Sorry. Contohnya adalah the equipment is neither accurate nor safe. Kalau diartikan peralatan itu tidaklah akurat juga tidak aman. Nah, kemudian yang berikutnya ada both and. Contohnya adalah Hiruka can both write and speak Japanese. Kalau diartikan, Hiruka bisa bisa nulis dan ngomong bahasa Jepang. Nah, itu conjunction, teman-teman. Berikutnya gandengan kata ada di expression of comparison, degree of comparison ya, atau caranya kita membanding-bandingkan. Nah, membanding-bandingkan itu ada 3. Caranya kita bilang sama dengan, sorry, kok nggak keluar.
Sebentar ya teman-teman, saya mau sebentar saya share lagi karena sedikit agak ada masalah dengan PPT saya. Sebentar saya buka lagi ya, mohon maaf. Hari ke-8. Nah, tadi sampai comparison. Saya share dulu, mohon maaf. Oke, tolong saya dikasih tahu teman-teman kalau sudah pindah layar teman-teman ke PowerPoint. Sudah. Oke, baik. Thank you, Miss. Nah, yang kedua ini adalah digandengan comparison juga. Kadang ditanyakan di soal structure TOEFL, teman-teman. Nah, comparison itu caranya kita membanding-bandingkan. Itu ada 3 ya. Yang pertama caranya bilang sama dengan. Itu us, gandengannya us. Seperti itu. Jadi us gandengannya us, atau kalau nggak gitu the same gandengannya juga us, atau not so tidak sama gandengannya dengan us. Jadi us the same us atau not so us. Contohnya adalah Katarina is not as tall as you. Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu atau sama kamu. Seperti itu. Jadi us atau not us not so juga boleh di situ. Katarina is not so tall as you juga boleh, teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada would rather atau more. Itu nanti gandengannya adalah than, artinya daripada. Contohnya adalah this route takes longer time than the other route. Rute yang ini memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan rute yang lainnya atau yang satunya. Seperti itu. Dan yang terakhir caranya membandingkan satu dengan banyak, teman, dengan sisanya. Nggak ada yang lain selain dia. Ya, jadi caranya kita bilang yang paling atau istilahnya adalah superlative degree. Ya. Nah, itu kita bisa pakai the most. Nah, ini the most itu artinya yang paling ya, dan harus ada the-nya, teman-teman. Atau kalau nggak the ya, teman-temannya the ya, intinya determiner. Kemudian nanti gandengannya of, in, atau among. Seperti itu. Sertanya di antara kata as apakah harus selalu kata sifat? Jawabannya tidak harus, tapi hampir selalu. Ya. Jadi as itu juga boleh diikuti kata keterangan cara. Jadi yang berakhir dengan lili itu ya, teman-teman. Misalnya, saya bisa berlari secepat angin bertiup. I can run uh, as uh, quickly as the wind blows. Misalnya seperti itu. Jadi quickly. Karena menjelaskan pekerjaan tadi, berlari secepat. Nah, kan berlari yang menjelaskan berlari itu bukan sifat karena berlari kata kerja. Yang menjelaskan kata kerja itu adalah kata keterangan. Makanya quickly bukan quick. Ya, jadi setelahnya as itu boleh kata sifat, boleh kata keterangan. Seperti itu. Tapi memang hampir sebagian besar as ini kasus yang ditanyakan adalah ketika dia diikuti sama kata sifat. Seperti itu. Kalau rather be gimana Mister penggunaannya? Nah, kalau rather be itu gimana ya? Kalau itu be-nya nggak usah diartikan. Jadi rather be itu sama kayak jadi itu rather be itu biasanya sebelumnya ada would-nya, teman-teman. Would rather be itu artinya apa ya? Artinya misalnya kalau saya bilang I would rather be, berarti yang saya ingini atau yang saya lebih ingini dibandingkan kenyataan sekarang. Kayak gitu. Jadi misalkan saya sekarang misalnya ya menjadi tutor bahasa Inggris. Nah, padahal saya mau jadi dosen. Nah, I would rather be a lecturer, misalnya seperti itu, atau a professor in a university, misalnya seperti itu. Tolong kasih contoh agak banyak tentang comparison ini, Mister. Kurang paham, Mister. Oke deh, caranya kita bilang ini, teman-teman. Saya atau yang gampang aja ya, rumah saya sama jauhnya dengan rumah kamu. Jadi membandingkan dua yang sama, ini yang paling atas. Nah, ini kalau di-translate ya, my house is us distant, misalnya pakai distant ya, pakai distant us your house. Nah, ini sama kayak more than, teman-teman. Mau diikuti predikat boleh, tidak juga nggak apa-apa. Misalnya kalau tidak ya ini titik gitu langsung.
My house is as distant as yours. Rumahku itu sama jauhnya dengan rumahmu. Nah, tapi kalau dikasih predikat lagi juga boleh, sama kayak more than. Jadi as your house is, syaratnya harus sama ya. Kalau sebelumnya pakai to be, sebelumnya as itu pakai to be, setelahnya as juga harus pakai to be. Kalau sebelumnya as itu nggak pakai to be, maka setelahnya jangan pakai to be. Seperti itu. Jadi harus mengikuti atau harus sama predikatnya, bentuknya. Kemudian yang berikutnya misalnya yang caranya bilang lebih dari, teman-teman. Misalnya rumahku atau rumah saya lebih jauh dibanding rumahmu. Nah, ini kalau ditranslate, my house is more distant. Kalau pakai distant ya, kalau pakai far ya further atau farther. Karena ini bisa dihitung ya pakainya yang A ya, farther. My house is more distant than your house. Nah, ini diikuti predikat lagi setelahnya nggak apa-apa juga, teman-teman. Ya, materi kita hari keempat tentang inversi ya. Jadi penanda inversi nomor 4 atau comparison itu boleh ditambahkan predikat setelahnya, boleh tidak, boleh juga diinversi setelahnya. Jadi kita boleh bilang your house is juga atau then is your house. Ya, kenapa pakai is di situ? Karena sebelumnya more itu pakai is juga. Ya, kalau di situ nggak pakai is ya jangan pakai is setelahnya then. Kemudian yang terakhir itu caranya kita bilang yang paling. Contohnya adalah Tony adalah yang paling rajin di kelas misalnya. Nah, ini kalau ditranslate ya Tony is jangan lupakan the most diligent in our class. Atau in the class juga boleh, in our class juga boleh, in our classroom. Misalnya seperti ini, Miss. Gimana Tulisannya dapat? nggak kelihatan, Mister, yang bawah sendiri. Oke, thank you. Sudah? Would rather digunakan saat gimana, Mister? Contoh rather. Rather itu artinya agak ya, teman-teman. Kalau would rather itu bukan would father ya, tapi would rather. Oh ya, Salah maksudnya ketik, Mister. betul. Oke. Jadi gini aja, teman-teman. Jadi would rather caranya kita bilang lebih suka. Caranya kita bilang prefer. Misalnya saya lebih suka tinggal di sini dibandingkan di sana. I would rather live here than live there misalnya, atau there langsung boleh. I would rather live here than there. Misalnya saya lebih suka tinggal di sini daripada di sana. Atau kita seperti biasa ya, teman-teman, kalau sumber kita akan larinya ke kamus biar lebih teman-teman biar lebih mantap gitu ya, biar enggak dari saya, biar enggak biar lebih yakin. Gimana? Layar teman-teman sudah pindah ke ini belum? Enggak, Apa belum. ya, sebentar, teman-teman, saya ganti dulu. Nah, tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke sudah ya. Oke. Kita cari kata coba would rather. Langsung gitu ya, would rather. Karena ini modal, teman-teman. Jadi satu dia. Nah, would rather nanti gandengannya adalah than ini ya. Contohnya itu, I'd rather die than apologize to Helen. Saya lebih memilih mati daripada meminta maaf kepada Helen. Ini ada contoh ya, teman-teman. I would rather itu disingkat jadinya I'd rather. Itu I would sebenarnya. I would rather die verb 1. Setelahnya then itu dihubungkan verb 1 juga. Karena then ini mirip kayak fanboy juga bisa, teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang bawah itu I'd rather. Nah, ini beda. Ini namanya subjunctive. Ini nggak perlu dilihat ya karena ini nanti ke bab yang sebenarnya di TOEFL nggak pernah keluar, teman-teman. Oke. Tapi agak sulit di grammar ya karena ada sedikit aturan yang meleset atau yang berbeda dari yang kita pelajari seperti grammar-grammar umumnya itu agak berbeda seperti itu. Atau kita cari di bawah aja yang ada rather sama than-nya ya. Nah, ini contohnya ya, teman-teman. I had the money and there was nothing I would rather have spent it for than coming to you. Itu ada would rather than. Kemudian yang mana lagi? Nah, di sini juga
But she loves to read and would rather listen to the radio than watch television. Kalau diartikan, tapi dia itu suka membaca dan lebih memilih untuk mendengarkan radio dibandingkan nonton TV. Kayak gitu. Ada lagi nggak yang then? Kita cari lagi, apakah ada then lagi? Nah, di sini yang nomor ini teman-teman. I'm sorry. Nah, di situ ya, I would rather taste ash on my tongue than blood in my mouth. Nah, ini kalau diartikan, saya lebih memilih mencicipi abu di lidahku dibandingkan darah di mulutku. Nah, ini saya nggak tahu maksudnya, tapi kurang lebih kalau diartikan seperti itu. Jadi intinya adalah would rather itu gandengannya adalah than. Biasanya salah satu dihilangkan. Seperti itu. Dan nanti yang dihilangkan itu ditaruh di pilihan ganda. Gimana Miss, dapat maksudnya? Dapat, Mister. Makasih, Mister. Right, kita kembali ke PPT ya. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman yang lain mungkin? Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut ke gandengan kata berikutnya. Kita punya preposition sama keterangan teman-teman. Sorry, contohnya tadi belum ya yang the most. Contohnya yang the most adalah gardening is the most popular activity among the 50s. Kalau diartikan, berkebun merupakan aktivitas yang paling populer di antara orang-orang berumur 50-an. Kemudian yang berikutnya gandengan kata kita punya di preposisi dan keterangan. Yaitu yang pertama ada from, artinya dari, gandengannya adalah to, hingga. Contohnya adalah, we will have to walk from this point to the next town. Kita bakal perlu berjalan dari titik ini menuju ke kota berikutnya. Kemudian berikutnya ada between and, artinya di antara dan. Contohnya adalah, Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Pak Bernard itu lagi duduk di antara wanita tua itu dan pria itu. Kemudian berikutnya ada to yang O-nya 2 ya, artinya terlalu, atau enough artinya cukup, nanti biasanya gandengannya adalah to verb 1. Contohnya adalah, you are too old to participate in the competition. Kamu sudah terlalu tua untuk mengikuti perlombaan itu. Atau kalau pakai enough ya, you are old enough to participate in the competition. Umurmu sudah mencukupi untuk mengikuti perlombaan itu. Misalnya seperti itu. Kemudian ada so that. So-nya di sini artinya sangat, that-nya artinya sehingga. Nah, untuk contohnya adalah the weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Cuacanya sangatlah panas sehingga saya menghabiskan semua uangku untuk membeli es teh. Kemudian yang berikutnya ada such that, artinya sama, teman-teman. Such-nya di situ artinya adalah sangat, that-nya artinya sehingga. Contohnya adalah it is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Nah, bedanya hanya kalau such itu ada kata bendanya dulu ya. Contohnya di situ weather itu artinya cuaca, teman-teman. Baru diikuti preposition that. Nah, tapi kalau so tadi nggak perlu kata benda. Jadi cukup diikuti kata sifat atau kata keterangan, langsung diikuti that. Seperti itu. Tapi artinya sama ya. So that sama such that artinya sangat, that-nya sehingga. Kemudian berikutnya ada such as. Nah, kalau ini artinya beda, teman-teman. Such-nya di sini artinya beberapa, as-nya artinya seperti. Contohnya adalah, we will need such tools as screwdriver and wrench to fix this. Kita akan perlu beberapa alat-alat seperti misalnya obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki ini, gitu ya. Dan yang terakhir kalau teman-teman menemukan ada ungkapan urutan, contohnya the first, the second, the next, the last, the third, dan seterusnya. Nah, itu nanti gandengannya adalah to verb 1. Contohnya adalah, I would be the last person in this world to let you down. Aku bakal jadi orang terakhir di dunia ini yang tega membiarkanmu sedih. Misalnya seperti itu. Maksudnya ya, aku tidak akan membiarkanmu sedih. Maksudnya seperti itu. Karena aku nggak mungkin jadi orang terakhir di dunia ini. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi itu ungkapan pengandaian seperti ini. Subjunktif maksud saya. Nah, itu tadi adalah gandengan kata dalam bahasa Inggris yang kemungkinan besar akan keluar di dalam TOEFL seperti itu. Nah, ini apakah harus dihafal, Sir? Jawabannya tidak, malah jangan ya. Hafalan bukan belajar, teman-teman. Kesekian kalinya saya mengingatkan teman-teman, hafalan itu bukan belajar. Kadang kita hafal tapi nggak tahu maksudnya apa.
Ya, jadi pahami, jangan dihafal. Cara memahami gimana? Hajar latihan. Nanti sambil hajar latihan silahkan teman-teman sambil melihat catatan. Nah ini silahkan difoto. Nanti ketika latihan sambil melihat yang difoto teman-teman layarnya. Seperti itu. Mungkin sambil menunggu yang lain teman-teman memfoto, ada yang mau bertanya? Silahkan. Nggak ada? Permisi, Mister. Ya, silahkan. Untuk yang comparison, kalau misalkan as soon as possible, apakah bisa, Mister? Bisa, as soon as possible. Tapi itu expression ya. Jadi beberapa expression itu bisa, as soon as possible itu bisa. Tapi itu dipakainya di speaking biasanya. Kalau di written itu nggak bisa. Maksudnya bukan nggak bisa ya, tapi nggak pernah. Kalau di TOEFL itu nggak pernah. Karena di TOEFL itu kebanyakan teman-teman itu ngomongin tentang sejarah untuk past ya tensesnya, sama present untuk fakta. Karena ilmu pengetahuan atau akademik. Kalau future nggak pernah di apa namanya? Di TOEFL itu nggak pernah menanyakan mengenai future seperti itu. Jadi as soon as possible itu nggak akan keluar di soal structure TOEFL. Tapi kalau di listening, nah itu pernah keluar kayak gitu. Thank you, Mister. Oke, nah itu ungkapan ya. Beberapa ungkapan dalam bahasa Inggris itu memang grammarnya agak lucu teman-teman. Contohnya ini ya, yang saya pernah ketahui, bahkan saya dulu bingung, ini salah atau benar waktu dicek di kamus ternyata memang ada dalam bahasa Inggris seperti ini. Jadi misalnya ya teman-teman, you are a dream come true. Ya, you are a dream come true ini kalau kita analisa teman-teman, itu ada dua predikat, yaitu are sama come, itu verb 1. Yang mana nggak bisa. Jadi secara grammar ini salah, tapi namanya ungkapan atau idiom, beberapa idiom dalam bahasa Inggris itu memang bisa dibilang pengecualian lah kayak gitu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Nggak ada? Kalau nggak ada kita ke contoh soal. Nah contoh soalnya kurang lebih seperti ini, caranya sama. Kita cari predikat dulu ya. Jadi chapter pertama sampai chapter 7 itu sudah saya urutkan. Ya. Jadi cari predikat dulu kalau ditarik dari depan ke belakang. Di situ ada verb 2 di bawah yaitu wrote. Nah predikat kadang juga gini ya, di tengah-tengah jauh seperti ini teman-teman. Sebelumnya kalau kita tarik, nah di situ nabrak conjunction verb voice but, tapi nggak ada subjek setelahnya. Artinya but di sini hanya menghubungkan dua verb 2 teman-teman. Jadi sebelumnya itu harusnya tadi juga harus ada verb 2 atau predikat. Oke, untuk dihubungkan dengan verb voice but. Nah subjeknya yaitu author Margaret Wise Brown ya. Nah tapi but di situ punya also teman-teman. Kalau ada but also artinya namun juga berarti sebelumnya ada gandengannya yaitu not only. Jadi carikan not only verb 2. Oke. Dan di chat ada yang menjawab alpha. Ya betul jawabannya adalah yang alpha. Not only produced. Nah nanti kalau dibaca. In the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records. Kalau diartikan, di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya menghasilkan lebih dari 100 buku, namun juga menulis lirik-lirik untuk 21 rekaman anak-anak. Seperti itu. Kalau yang Bravo itu kebalik ya, jadi not only produce. Urutannya adalah not dulu, negation dulu. Ini materi kita kemarin ya, mengenai phrasing adverb. Negation dulu, baru setelahnya diikuti distinguishing. Memberikan. Gitu ya, kalau nggak ada pertanyaan teman-teman. Kemudian kalau yang Charlie produced only itu nanti kebalik ya teman-teman. Jadi only dulu baru produce. Kecuali only-nya menjelaskan kata bendanya. Only itu juga bisa menjelaskan kata benda teman-teman. Karena dia termasuk ke distinguishing juga. Oke, adverb itu. Tapi di situ mother produce only more than. Nah itu nggak enak di makna nanti. Nggak nyambungnya di makna nanti. Apalagi di situ nggak ada not only padahal ada but also. Berarti Charlie bukan. Delta juga nggak ada not only-nya. Oke. Dan itu yang digandengkan bukan verb 2 tapi have verb 3. Ini nanti nggak bisa teman, nggak gandeng ya. Present kok sama past, nggak gandeng. Ya, jadi jawabannya adalah yang alpha. Oke, lanjut lagi ke contoh kedua.
Cari predikat dulu, di situ ada did not grow, subjeknya wheat, artinya gandum. Kemudian ada predikat lagi does, subjeknya it. Nah, berarti sudah lengkap. Kita butuh conjunction, maaf. Di situ kita butuh conjunction, teman-teman. Nah, yang saya bilang tadi, more than sama us itu bisa jadi conjunction. Di sini sudah ada us, carikan gandengannya satunya, yaitu us lagi. Ya, jawabannya adalah yang bravo. Jadi nanti kalau dibaca, before 1000 before century atau BC, wheat did not grow as prolifically as it does today. Kalau diartikan sebelum 8000 sebelum Masehi, gandum tidak tumbuh sebanyak sekarang ini. Seperti itu. Contoh terakhir teman-teman, untuk gandengan kata ini kurang lebih seperti ini. Sama ya, pertama kali cari predikat dulu. Di situ ada can, itu auxiliary, verbnya adalah live. Nah, ini inversi teman-teman. Subjeknya adalah walking fish. Ya, nah kenapa kok diinversi? Karena di sebelumnya subjek ada penanda inversi nomor 3, yaitu negative expression not only. Nah, dari sini sebenarnya teman-teman sudah ketahui ya, not only itu gandengannya adalah but also. Nah, itu setelahnya titik-titik itu ada can also, sudah ada also-nya. Ya, sudah ada subject day, fix di situ kita butuh but untuk gandengannya not only. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Oke, not only but also. Nah, nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Kalau diartikan tidak hanya ikan yang bisa berjalan itu bisa hidup tanpa air, namun mereka juga bisa berkelana gitu atau berjalan untuk jarak yang tidak jauh di atas daratan. Nah, dari ketiga contoh tadi, adakah yang masih ingin ditanyakan dari teman-teman mengenai bab ini? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nggak ada ya, dapat ya teman-teman gambarannya ya. Kalau gitu kita coba ke latihan buat teman-teman, jangan takut salah. Di sini ada satu soal, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat ada 17 jawaban. Lumayan banyak ya. Baik, ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Oke, dan kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa pencarian pertama adalah predikat. Di situ, nah ada conjunction although, subjek Canada's parliament, predikatnya adalah can neither administer or enforce sama can initiate. Nah ini ada dua predikat yang nanti harusnya dihubungkan dengan fanboys. Nah, setelah koma itu ada subjek predikat lagi yaitu it has. Nah, artinya kalimat sudah lengkap. Conjunction subjek predikat, subjek predikat. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Verb 1 setelahnya can ini ada dua. Ada administer or enforce sama initiate. Ini harus dihubungkan dengan fanboys. Oke, nah di pilihan ganda fanboys ada dua, antara Bravo atau Charlie. Nah, apakah kita harus pakai nor atau and? Kita lihat di sebelum titik-titik ada kata neither. Nah, neither gandengannya adalah nor. Berarti jawabannya bravo. Oke, nah nanti kalau dibaca, although Canada's parliament can neither administer or enforce laws, nor initiate policy, it has the power to make laws and vote on the allocation of funds. Kalau diartikan, meskipun parlemennya Kanada itu tidak bisa memberikan atau memaksakan undang-undang, juga tidak bisa memulai kebijakan atau menyusun kebijakan maksudnya gitu ya. Dia atau parlemennya Kanada memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk membuat undang-undang dan memilihkan atau menganggarkan alokasi dana atau APBN seperti itu. Oke, lanjut lagi. Jawabannya bravo, nice. Nomor 5, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Ada 15 jawaban. Charlie, 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 dan semuanya menjawab Charlie, teman-teman. Kita cek bersama, oke? Di situ ada predikat use, subjeknya adalah most documentary filmmakers. Kemudian, nah sudah lengkap ya, nggak ada conjunction, nggak ada predikat lagi. Sentencing nggak ada masalah, masalahnya di phrasing. Sebelum titik-titik ada neither, gandengannya adalah nor. Berarti jawabannya yang Charlie. Ya, nanti kalau dibaca, most documentary filmmakers use neither actors nor studio setting. Kalau diartikan hampir seluruh pembuat film dokumenter tidak menggunakan aktor, juga tidak menggunakan settingan studio. Oke, nice. Lanjut ke number 6. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Baik, ada jawaban delta, 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 dan semuanya menjawab delta. Kita cek. Di situ ada conjunction while, subjeknya the term harmony, predikatnya suggests. Setelah koma ada subjek it, predikatnya adalah is applied. Oke. Kemudian sudah tidak ada penanda sentencing lagi, artinya kalimat sudah lengkap. Nah, di setelah titik-titik di situ ada or. Gandengannya or itu ada dua ya, kalau nggak either ya whether, teman-teman. Kita cek aja yang mana yang ada di pilihan ganda. Nah, di pilihan ganda yang ada weather ya, yaitu yang delta. Berarti jawabannya delta. Nah, nanti kalau dibaca, while the term harmony suggests a pleasant or agreeable sound, it is applied to any combination of notes, whether consonant or dissonant. Kalau diartikan, meskipun istilah harmoni merujuk pada suara yang enak didengar atau bisa didengar, maksudnya bisa didengar itu tidak mengganggu gitu ya. Dia dipakai ke semua kombinasi suara atau kombinasi nada. Entah itu konsonan atau disonan. Kalau diartikan seperti itu. Next, number 7. Dicoba lagi teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Ada 14 jawaban. Sir, boleh bantu dijelaskan ulang perbedaan noun, konsonan, dan disonan? Sebentar, yang bravo jawabannya bravo, 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 bravo. Oke, baik. Di situ kita cek predikat dulu. Di situ ada use, subjeknya adalah Egyptians. Nah, sudah lengkap ya. Di situ setelah titik-titik ada as, teman-teman. Berarti jawabannya yang bravo. Oke, good. Nanti kalau dibaca, as early as 2500 BC, the Egyptians used mirrors made of highly polished metals. Kalau diartikan, di tahun 2500 sebelum Masehi, orang-orang Mesir menggunakan cermin yang terbuat dengan logam atau yang terbuat dari logam yang dipoles dengan sangat baik. Nah, untuk pertanyaan Sir, bila dibantu jelaskan ulang perbedaan noun, konsonan, dan disonan itu maksudnya, mohon maaf, maksudnya gimana, Mister? Artinya kah? Atau gimana? Nah, kalau artinya konsonan dan disonan ini istilah, teman-teman, atau term. Kalau teman-teman mau cek artinya itu dari kamus. Jadi kalau mau cek arti, kita ke kamus ya. Ntar kita ke kamus dulu, teman-teman. Nah, ini istilah misalnya di kedokteran itu, misalkan di TOEFL itu yang dibahas banyak ya, teman-teman. Kadang kesehatan, kadang fisiologi, kadang antropologi, ada histori, contohnya ada musik, seni, seperti ini. Nah, itu istilahnya banyak sekali. Kadang kita nggak perlu tahu arti, tapi nggak apa. Kalau teman-teman penasaran, sebenarnya bisa buka kamus ya, tapi nggak apa. Kita cek bersama.
Nah, konsonan itu artinya adalah a speech sound made by partly or completely stopping the flow of air through your mouth. Artinya vowel. Oh, sorry, ini suruh membandingkan dengan vokal ya. Konsonan itu berarti huruf mati, teman-teman, maksudnya di sini. Bunyi mati, maksudnya bunyi, misalnya bunyi mati itu K, ada keh. Nah, itu kan ada letupan suara. Pertama kita menutup leher, tenggorokan kita, terus kita keluarkan jadi keh, geh, beh, teh. Itu pasti ada apa namanya, udara tertekan dulu baru dikeluarkan. Itu namanya konsonan. Tapi kalau vokal itu nanti A, I, U, E, O. Jadi nggak ada yang suara yang terhambat, teman-teman. Suaranya langsung keluar. Misalnya A, nah itu kan nggak ada hambatan. I itu juga nggak ada hambatan. E itu nggak ada hambatan. O juga nggak ada. U juga nggak ada. Sebenarnya itu namanya vokal. Kalau konsonan ada. Kemudian yang kedua, letter that represents a consonant sound. Jadi dia huruf ya. Sebentar teman-teman. Karena ini maksudnya adalah, nah ini nih. Konsonan itu technical teman-teman. Ternyata dia adjective ya. Relating to a combination of musical notes that sounds pleasant. Jadi berhubungan dengan kombinasi nada-nada musik yang suaranya enak didengar. Kalau disonan itu kok nggak bisa diklik ya? Biasanya itu bisa diklik teman-teman. Berarti lawannya tadi, disonan itu lawannya. Karena ada tulisan OPP itu opposite atau lawan katanya teman-teman. Nah, dissonance itu kata bendanya, kalau yang pakai T itu adjektif. Nah, dissonance artinya adalah a combination of notes that sound strange because they are not in harmony. Jadi kombinasi nada yang terdengar aneh karena mereka tidak harmoni, itu tidak. Misalnya kalau suara itu langsung, kalau bahasa Jawanya jeglek, teman-teman. Misalnya dari pelan-pelan tiba-tiba naik turun nah gitu. Contohnya lagunya System of a Down, mungkin teman-teman pernah ada yang pernah dengar lagu itu ya. Itu nadanya kayaknya disonans, nggak beraturan kayak gitu. Oke, nah untuk makna sebenarnya teman-teman bisa buka kamus ya. Karena kalau technical term itu sebenarnya juga nggak perlu diartikan. Dan kalau teman-teman penasaran itu bisa memperkaya vocab dari kamus. Jadi jangan sungkan-sungkan buka kamus, gratis teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 7, dicoba dulu. Nomor 7 tadi sudah ya, jawabannya yang bravo. Kita ke nomor 8, silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Ada 11 jawaban Bravo atau Charlie. Nah, mulai berbeda ya. Baik, kita cek bersama teman-teman apakah Bravo atau Charlie. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada has, subjeknya main. Kemudian sudah nggak ada conjunction ataupun predikat lagi ataupun subjek lagi. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Di setelah titik-titik itu teman-teman ditabrak dengan kata then. Ya, daripada atau dibandingkan. Yang mana gandengan sebelumnya harus ada kata more. Nah, berarti jawabannya antara Charlie atau Delta. Nah, teman-teman, more itu tidak perlu kata the. Ya, saya ulang lagi, more itu tidak perlu kata the. Nanti kalau dikasih the jadi penanda double komparatif. Materi kita hari kelima. Jadi ada the more, ada satunya lagi, gandengannya the more lagi. Sedangkan di situ the more nggak ada. Hanya cuma satu kalau kita masukkan yang Delta. Artinya Delta nggak bisa. Nah, berarti jawabannya yang Charlie ya. Nanti kalau dibaca, Maine has cooler weather than most of the other states in the continental United States. Kalau diartikan, Maine memiliki cuaca yang lebih sejuk dibandingkan hampir semua atau sebagian besar negara-negara yang lain di daratan Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, jawabannya Charlie. Kita lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya, nomor 9. Dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban delta, delta, dan semuanya menjawab delta. Kita cek, teman-teman. Di situ ada predikat is, subjeknya fructose, kemudian ada conjunction that yang dia sekaligus menjadi subjek ya. Predikatnya adalah is itu, teman-teman, setelahnya itu. Nah, berarti sentencing nggak ada masalah. Sudah lengkap subjek predikat, conjunction subjek predikat. Sebelum titik-titik ada kata more. Dari kata sweet, manis, sweeter, lebih manis. Gandengannya more adalah than. Nah, di pilihan ganda than ada dua, antara alpha atau delta. Bedanya apa? Bedanya yang alpha itu than-nya diikuti subjek predikat. Secara bentuk nggak apa-apa ya, teman-teman. Yang delta malah lebih benar lagi, karena than itu diikuti kata bendanya itu udah pasti benar. Oke, jadi jawabannya yang delta. Nah, kalau yang alfa kenapa kok tidak pasti benar? Ada pertimbangannya dulu. Nah, pertimbangannya adalah di predikatnya, teman-teman. Predikatnya itu harus sama. Kalau sebelumnya than itu pakai to be, maka setelahnya than juga harus pakai to be. Jadi ini harusnya bukan does, tapi is. Ya, jadi ini hanya untuk pengecoh saja, teman-teman. Oke, jadi bukan yang alfa, tapi yang delta. Oke, nanti kalau Mister, dibaca, ya, Miss, silahkan. kalau seandainya yang A itu dan Is. can sugar is tetap salah kan, Mister? Karena setelah that udah ada is-nya. Setelahnya than sudah ada is-nya. Yang mana, Miss? Andai aja nih misalnya Heeh. A itu isinya dan can sugar is Is. gitu kan. Hmm. Benar, secara struktur kata Mister kan betul. Tapi tetap salah kan karena di soal kan udah ada that is much sweeter. Oh, Jadi maksudnya kalau karena sudah ada is itu ya? seandai-andainya, iya seandai-andainya nih, Iya, iya. kalau Baik. seandainya ada das itu ganti is tetap salah kan? Oke, nah ini saya lempar ke teman-teman. Ini materi kita hari ke-4, teman-teman, mengenai inversi. Boleh nggak setelahnya dan diikuti predikat lagi? Oh. Halo? Boleh nggak, teman-teman, setelah predikat? Boleh. Boleh ya? That's right. Jadi ini materi kita hari ke-4. Setelahnya then itu diikuti predikat lagi nggak apa-apa. Jadi then itu mirip kayak conjunction verbs, teman-teman. Oke. Jadi sorry saya mute karena ada background sound gitu ya. Jadi misalkan kalau then can sugar is itu boleh, Miss. Jawabannya seperti itu. Nah, di sini does itu salahnya karena gini. Kapan kita pakai does? Ketika sebelumnya then itu ada verb SES atau verb 1, teman-teman. Jadi present ya. Nah, karena subjeknya tunggal can sugar maka pakainya does. Kalau sebelumnya verb 1 atau verb SES. Nah, tapi karena di sini sebelumnya itu pakainya to be, ya, to be yang berdiri sendiri, ya maka setelahnya then itu juga harus to be kalau mau diikutkan predikat. Jadi kalau then can sugar is itu boleh, Miss. Seperti itu. Meskipun setelah that itu ada is-nya lagi, Mister. Nah, pertanyaan saya, kalau ada dua conjunction, ada berapa predikat, Miss? Tiga atau dua? Tiga. Tiga. Tiga, that's right. Nah, di soal sudah ada 1, 2, 1, 2. Nah, berarti setelahnya then itu kalau ditambahkan satu lagi nggak apa-apa. Karena more than itu bisa menjadi conjunction. Seperti itu. Ya, jadi more than itu boleh diikuti subjek predikat lagi karena sifatnya mirip atau penggunaannya mirip kayak conjunction fanboys. Jadi bukan karena di situ sudah di kalimat sudah ada dua predikat berarti nggak boleh kita masukkan predikat lagi. Nggak selalu seperti itu. Predikat di kalimat itu bisa 4 bisa, teman-teman. Nanti kita butuh 3 conjunction. Jadi menentukan jumlah predikat itu adalah berapa jumlah conjunction-nya. Seperti itu. Atau kebalikannya. Ada berapa jumlah conjunction itu ditentukan dari berapa jumlah subjek predikat di kalimat nanti. Permisi Mister masih belum paham untuk yang sweeter. Apakah itu sinonim dari more? Nah, jadi gini, sweeter itu kata dasarnya atau kata aslinya itu adalah dari kata sweet. Ini materi kita hari ke-5 ya, double komparatif teman-teman. Caranya kita bilang lebih dari komparatifnya dulu. Kan kita sebelum belajar double komparatif dulu belajar komparatifnya dulu. Nah, untuk bilang lebih dari itu ada dua. Kita bisa pakai more than, bisa pakai than. Jadi kita bisa pakai than di belakangnya. Nah, kapan pakai more, kapan pakai Pertanyaan saya ke teman-teman, adakah yang masih ingat? Kapan kita pakai, gimana, Miss? Kalau yang pakai R itu dia one syllable, satu Betul. bunyi. Contohnya Kalau sweet ini ya. sweet kan meskipun dua huruf vokal, dia bacanya cuma satu bunyi, sweet, sweeter berarti. Kalau yang
yang dia lebih dari 2 syllable, dia pakai more. Misalnya beautiful. That's right. Nah, Beauty. betul. Jadi kalau beautiful itu bukan beautifuler, tapi more beautiful karena dia ada 2 suku kata, teman. Yaitu beau sama tiful. Tiful seperti itu. Jadi beautiful itu 2 syllables atau 2 suku kata. Maka untuk bilang lebih indah atau lebih cantik, beautiful. Nah, ini nanti pakainya more beautiful. Tapi kalau sweet itu bukan more sweet, teman-teman, tapi sweeter untuk bilang lebih darinya. Jadi ini materi kita hari keempat ya, caranya menambahkan lebih ke kata sifat itu tergantung kata dasarnya. Misal nih teman-teman, misalnya saya punya kata apa ya? Misalnya punya kata tipis. Tipis itu bahasa Inggrisnya thin. Untuk bilang lebih tipis bahasa Inggrisnya gimana? Thinner. Thinner, that's right. Bukan more thin. Ya, jadi bisa dibilang R itu sama dengan more. Tapi ini kalau kata sifat ya, teman-teman. Hati-hati, R itu juga bisa ditambahkan ke kata kerja untuk merubahnya menjadi kata benda. Contohnya sing itu menyanyi. Kalau singer artinya apa? Penyanyi. Penyanyi. Hati-hati, bukan lebih menyanyi ya, teman-teman, tapi penyanyi. Jadi penambahan kata itu kadang apa ya? Tergantung kata yang ditambahkan kata apa. Untuk lebih ini cuma bisa ditambahkan ke atau namanya adalah adverb of degree atau intensity ya. Keterangan ini more atau most itu cuma bisa ditambahkan ke kata sifat atau ke kata keterangan. Seperti itu. Gimana Mister? Sudah dapat maksudnya? Oke, dapat ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Nggak ada ya. Kalau nggak ada ke nomor terakhir, nomor 10. Hati-hati teman-teman. Nomor 10, nomor terakhir selalu ada jebakan. Jangan takut salah dulu, dicoba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, 30 detik sudah habis. Ada 17 jawaban antara alfa atau bravo atau delta. Oke, yang pasti nggak ada yang menjawab Charlie ya. Baik, berarti Charlie salah dan betul Charlie salah ya teman-teman. Karena kata benda nggak boleh punya objek. The deaf nggak boleh ditambah the lagi. Nanti jadi double object preposition of-nya. Charlie salah, that's right. Antara alpha, bravo, atau delta. Cari predikat dulu. Di situ ada kata told, artinya memberitahu. Subjeknya ada Alexander Graham Bell. Ada conjunction that, subjeknya he, predikatnya adalah would rather be remembered. Oke, setelahnya sudah tidak ada conjunction, tidak ada predikat lagi. Artinya sentencing sudah lengkap ya, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, di situ penandanya teman-teman adalah di kata would rather. Sama kayak more di perbandingan tadi yang saya minta teman-teman di foto tadi. Ya, would rather itu gandengannya adalah than. Jadi yang delta sudah pasti salah ya, karena hati-hati dengan as yang di sebelum titik-titik teman-teman. Yang saya bilang as jebakan tadi adalah yang as ini. Nah, as yang menjadi penanda gandengan kata atau paired words ketika artinya as itu adalah sama. Contohnya sama besarnya dengan as big as. Sama cantiknya dengan as beautiful as. Sama mahalnya dengan as expensive as. Nah, itu as gandengannya as. Tapi kalau as artinya sebagai, itu bukan penanda gandengan kata, teman-teman. Itu cuma preposisi biasa. Ya, jadi as di sini artinya sebagai. Nah, cara membedakannya gimana? Cara membedakannya as yang artinya sama, pasti setelahnya diikuti kata sifat atau keterangan yang punya arti. Maksudnya yang punya arti itu misalnya besar, cantik, luas, mahal, murah, dan seterusnya. Nah, tapi setelahnya itu cuma ada kata sifat seorang guru. Nah, masa sama seorang guru dengan kan gak enak. Gitu. Jadi as di sini artinya sebagai. Ini bukan penanda gandengan kata, ya.
Nah, jawabannya antara alpha atau bravo, teman-teman. Bedanya apa alpha sama bravo? Yang saya bilang tadi ya, more than itu mirip kayak conjunction fan voice. Kalau setelahnya mau kita masukkan verb ing atau as, kata benda atau preposition kata benda, kita lihat dulu sebelumnya than itu ada apa. Supaya kita tahu yang dihubungkan biar sama atau paralel ya. Nah, sebelumnya than itu, sebelumnya titik-titik itu tadi ada kata as a teacher. Maka sebelumnya than itu juga harus ada as kata benda, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang bravo ya. Karena sebelumnya titik-titik nggak ada verb ing sama sekali, teman-teman. Berarti alpha nggak bisa. Ya, jawabannya bravo. Nanti kalau dibaca, Alexander Graham Bell once told his family that he would rather be remembered as a teacher of the deaf than as the inventor of the telephone. Kalau diartikan, Alexander Graham Bell pernah memberitahu keluarganya bahwa dia lebih memilih atau lebih menyukai atau lebih suka dikenang sebagai seorang guru dari tunarungu daripada sebagai penemu dari telepon. Kalau diartikan seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi kita mengenai gandengan kata atau chapter ke-8. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu before we dismiss the class. Silahkan, teman-teman. Mister, saya mau nanya, tapi Boleh. nggak materi sih, Mister. Nanya apa tuh, Miss? Boleh? Nanti di akhir program kita ini, kita Ya. bakal dapat sertifikat lesnya atau sertifikat tes prediction atau dua-duanya. Teman-teman, untuk tes yang asli itu adalah asli dari ITS. Ya, jadi kalau teman-teman mau mendapatkan sertifikat yang asli dari ITS, itu otomatis daftar tes yang asli dari ITS kayak gitu. Nah, memang ada beberapa lembaga, contohnya misalnya teman-teman lewat LBIF-nya UI Universitas Indonesia, atau misalnya lewat ILTI atau Bappenas, itu bisa karena mereka kerjasama dengan lembaga namanya IIEF. Itu penyalur atau jembatan gitu ya, ITS yang dari Amerika Serikat sana ke Indonesia itu lewat IIEF. Seperti itu. Jadi untuk bisa mendapatkan sertifikatnya itu asli yang dari itu harus daftar tes yang asli dari ITS. Seperti itu. Tapi Berarti kalau kalau dari sini kita dapat kan nanti kita ada post-test prediction, atau betul, ada prediction ya, tes, Mister? betul. Berarti Ada tes, dapat sertifikat prediction betul, dapat nanti, Miss. dan sertifikat les. Kah? Jadi gini, atau teman-teman nanti tanyakan itu ke Japri admin ya, karena untuk saya saya tahunya cuma mengenai pengajaran aja, teman-teman. Untuk sertifikat, kemudian program misalnya setelah itu saya nggak tahu. Nanti teman-teman boleh langsung Japri admin aja supaya lebih jelas seperti itu. Karena yang tahu mengenai itu admin. Takutnya ketika informasi saya misleading, nah saya udah pede jawabnya ini, setahu saya ternyata teman-teman nanti nggak dapat yang sesuai saya omongkan, takutnya kecewa, takutnya di situ. Jadi biar lebih mantap, teman-teman tanya aja langsung ke adminnya. Kalau mengenai sertifikat ya, karena bukan dari saya teman-teman. Saya hanya ditugaskan untuk memberikan kelas ke teman-teman, seperti itu aja. Siap, Mister. Oke. Thank you, Mister. Alright, kemudian ada pertanyaan materi structure, masih kurang berapa pertemuan lagi ya, Sir? Untuk structure tinggal 2 ya. Jadi chapter ke-9 kita nanti akan belajar mengenai error analysis, dan chapter 10 kita nanti belajar mengenai anak kalimat. Jadi tinggal 2. Kemudian Mister kalau ngecek jawaban latihan chapter 6 ngeceknya di mana ya? Sorry, untuk chapter mulai dari chapter 6 itu belum saya buatkan video, kamu belum selesai, maksudnya seperti itu, masih diproses. Karena memang banyak ya teman-teman latihannya, jadi agak lama kayak gitu. Tapi teman-teman tetap saya kirimkan kunci jawaban. Jadi masih ada kuncinya, tapi kalau penjelasannya itu yang masih dibuatkan, atau pembahasannya itu yang masih dibuatkan. Mister mau nanya untuk modul yang dikasih di awal mulai ada kunci jawabannya nggak, Mister? Atau itu pakai buku Longman yang mana ya biar bisa kalau nggak salah sudah saya kirim di grup teman-teman kuncinya. Ya, atau nanti coba saya kirim di grup lagi ya, atau saya up gitu. Atau saya kirim aja biar nggak kelamaan nyarinya, karena nyarinya juga kadang kalau sudah ketumpuk agak susah. Ya, nah nanti kalau teman-teman sudah dapat tolong dibintang biar nggak bingung lagi nyarinya kayak gitu. Kemudian kalau TOEFL untuk syarat kuliah itu tes yang dari UI salah satunya ya, Mister. Jadi gini teman-teman, lembaga yang saya sebutkan tadi itu bukan yang membuat tes.
Jadi misalnya nih, saya punya lembaga, misalnya namanya adalah Orbit 49 misalnya ya. Nah, lembaga saya, di tempat saya ini saya pengen menjadi tempat pendaftaran tes TOEFL yang asli dari ITS itu bisa. Caranya harus daftar lewat IIEF. Nah, beberapa lembaga yang sudah terdaftar tadi yang saya sebutkan tadi, UI, UII, kemudian ada Bappenas. Nah, itu mereka udah kerjasama dengan ITS yang asli. Seperti itu. Jadi itu hanya tempat yang memfasilitasi supaya kita bisa tes online untuk TOEFL ITP seperti itu. Dan linknya ada banyak sekali. Atau nanti teman-teman silahkan japri saya ya, untuk link pendaftarannya itu nanti saya kirimkan. Misalnya tanya-tanya juga yang paling enak penjagaannya di mana, yang nggak disarankan tes di mana. Karena memang ada teman-teman, tempat itu yang bukan cuma saya ternyata. Ada beberapa kali orang tes di tempat itu, tapi baru tes aja udah dicurigai, itu ada. Dan itu benar-benar mempengaruhi waktu teman-teman waktu tes, psikisnya teman-teman waktu tes. Ada juga tempat itu yang sangat enak penjagaannya, bahkan tidak pakai kamera zoom dari samping, tapi cuma pakai kamera laptop aja. Jadi kita tenang untuk ketika kita nggak dicurigai, kita tes itu kalau santai itu tenang teman-teman. Jadi nggak takut gitu loh. Jadi tes itu tenang gitu, damai gitu. Tapi ada juga tempat itu yang nggak direkomendasikan. Kadang tes itu cuma teman-teman doang, misalnya cuma 1 orang yang daftar di situ. Karena memang tempat itu terkenal angker, maksudnya angker itu penjagaannya itu curigaan gitu. Padahal kita nggak ngapa-ngapain itu udah dicurigai aja. Saya dulu pernah dianulir di tempat itu karena ngerjakan reading itu kecepatan dan salahnya cuma 6. Jadi dari 50 soal reading cuma salah 6, pengerjaannya kurang dari 25 menit. Kan reading itu kan 55 menit teman-teman totalnya. Nah itu kurang dari alokasi 50% dari waktu itu sudah selesai dan dicurigai akhirnya dianulir, sertifikat tidak dikeluarkan. Itu nggak masuk Mister, akal menurut. Iya gimana, Miss? itu kenapa bisa secepat itu pengerjaannya? Mister pakai trik atau memang Iya. baca semuanya, Mister? Soalnya Nah, saya sering stres aduh, duluan saat di baca reading ya, reading. betul. Gini teman-teman, reading itu memang bahkan buat tutor-tutor di kampus Inggris ya, yang sudah sedang bahasa Inggris atau sudah bisa dibilang sering ngajar lah, intinya tiap hari makanannya bahasa Inggris. Itu reading memang yang paling bikin ngantuk. Kenapa? Karena mereka nggak tahu triknya. Kalau sudah tahu triknya, itu enak banget teman-teman. Dan yang saya kasihkan ke teman-teman ini adalah cara saya ngerjakan TOEFL. Jadi kurang lebih yang kalau saya ngerjakan TOEFL ya kurang lebih seperti ini. Makanya kadang teman-teman saya lihat ketika menggunakan di kelas itu ya, menggunakan cara yang kita pakai, belum ada 30 detik sudah nemu jawaban. Kadang cuma 5 detik itu sudah nemu jawaban. Ya memang caranya seperti itu. Cuman yang pernah saya bilang itu, insting itu dibentuk teman-teman. Insting itu dibentuk bagaimana cara membentuknya, teman-teman harus sering-sering latihan. Sama kayak di reading ya. Kenapa saya bisa di reading itu kok ngerjakannya nggak kalau orang sini bilangnya nggak umum. Bahkan tutor-tutor teman-teman saya juga bilangnya yang bahasa Inggrisnya lebih bagus dibandingkan saya ya, teman-teman. Mereka bilangnya, "Kamu kalau ngerjain TOEFL itu nggak umum ngerjakannya. Kadang belum ada 1 jam udah selesai semuanya, teman-teman." Kayak gitu. Dan itu nggak wajar kata mereka gitu. Kalau menurut saya ya karena saya di dalam itu pusing kalau kelamaan gitu. Jadi agak, saya buat cepat dari latihan, cepat latihan latihan cepat itu nanti enak jadi insting teman-teman. Tapi tipsnya yang saya kasihkan ke teman-teman di kelas, ini tips atau pengenalannya ya. Untuk teman-teman bisa tidaknya itu bukan saya yang menjamin tapi teman-teman sendiri. Hajar latihan, hajar. Saya cuma penyedia aja, penyedia latihan latihan latihan, teman-teman ada yang tanya, saya jawab gitu ya. Kemudian berarti harus ke lokasinya atau bisa via online, Mister? Bisa via online kok, teman-teman. Sejak ada pandemi kemarin, tes ITP, TOEFL ITP itu bisa online. Ya, jadi nggak harus bahkan kalau online itu lebih santai. Kita bisa pakai celana pendek, pakai kaos, itu pernah saya membantu tes seperti itu. Ada yang pakai celana pendek, ada pakai kaos, itu nggak ditegur, seperti itu. Kemudian teman-teman juga nggak harus kemana-mana, di rumah bisa gitu. Jadi nggak misalkan bangkong belum mandi, nah terus tes, nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman. Ya, jadi enaknya online gitu. Kisaran berapa biayanya Mister? Kalau normalnya teman-teman ya itu 550. Tapi sekarang banyak yang 580, ada yang 600 gitu-gitu. Jadi tergantung teman-teman di mana daftarnya. Oke, jadi kisarannya segitu untuk tes ya, untuk sekali tes ITP. Ada rekomendasi tempat tes TOEFL selain UI nggak, Mister? Ada di UII, teman-teman. Universitas Islam Indonesia, SILAX.
Itu yang paling enak menurut saya. Orangnya itu sangat sopan, ramah. Jadi kita tuh tes itu kayak nggak ada apa ya, nggak ada intinya nggak ada mental, nggak ada yang membebani mental kita. Jadi tes itu enak, nyaman gitu. Bahkan Zoom itu di mute, jadi nggak ganggu benar-benar suaranya orang-orang yang misalnya itu nggak ganggu seperti itu. Jadi enak. Boleh bagi Kadang linknya nanti, Mister, kalau yang boleh online nanti recommended ini. boleh. Nah ada yang tanya, boleh teman-teman boleh live yang mungkin apa namanya sudah ingin keluar nggak apa-apa karena materinya sudah habis ya. Nanti disarankan pelatihan dari apa folder yang saya kasih di Google Drive tolong dikerjakan. Kalau CIA rekom nggak? Sorry, tadi gimana Miss pertanyaannya? Oh link ya, linknya tolong dibagikan ya. Nanti teman-teman untuk link nanti silahkan japri saya untuk tempatnya itu. Oke, dan saran saya karena di UI itu memang terkenal paling ramah teman-teman. Di situ paling susah nyari tanggal yang paling dekat karena pasti penuh gitu. Ya, tapi memang paling enak ya yang serem-serem. Contohnya CIA itu. CIA itu nggak saya rekom teman. Kenapa? Pasti nanti kameranya suruh hadap pintu. Kalau nggak gitu pasti tempat duduk teman-teman itu diatur lagi dari awal itu susah. Ada 2 tempat yang saya nggak rekomen yaitu CIA sama Colorado. Itu nggak saya rekomen teman. Karena memang pengalaman di situ paling ngeri lah dibilang gitu. Malah Colorado itu paling ngeri teman-teman. Di situ kadang sekali tes itu cuma teman-teman doang, cuma 1 orang doang. Nah itu jadi teman-teman diawasi sendiri langsung sama itu. Ada gerak sih sedikit aja dicurigai udah selesai deh. Sertifikat nggak akan keluar. Jadi udah dicurigai. Tapi saya pernah di Colorado, Mister. Pernah ya? Yang Gimana tuh? terakhir, iya. Pengalamannya Enak, mungkin oh enak dapatnya pasan. kemarin, Mister. Soalnya saya tesnya di kelas, jadi di kelas itu kan ribut ya anak-anaknya. Terus di sampingnya juga ada orang yang lagi tukang itu ngerjain kerjaan kan Bapak tuh. Kok izin dia izinin, terus nggak terlalu banyak-banyak negur sih sebenarnya. Tapi mau Oke. coba di UI Mungkin itu mau coba, Mister. mungkin itu penjaganya waktu entah pengganti atau gimana gitu. Tapi kalau penjaga yang selama saya sudah 2 kali ya, maksudnya 2 kali di situ dan 2 kali dianulir teman-teman. Mhm. Saya Saya kasihan orang cewek yang saya waktu itu, Mister. Cewek waktu itu cewek ya, Mas? penjaganya. Nah, Heeh. kalau saya dulu cowok, Miss. Saya dulu cowok. Hmm, Berarti mungkin memang beda penjaga kayak gitu. iya. Ya, nanti untuk link kalau teman-teman tanya link atau rekomendasi tes atau bagaimana silahkan japri saya. Atau misalnya teman-teman penasaran nih dengan reading. Nah, itu di YouTube saya tapi udah ketumpuk mungkin ya. Tapi kalau teman-teman mau cek di periode sebelumnya itu ada. Misalnya teman-teman udah buru-buru mau tes, terus belum selesai program kita itu bisa dikejar lewat rekaman YouTube kayak gitu. Untuk tes apakah ada jadwalnya atau bisa kapan saja Mister kita untuk melakukan tesnya? Nah, untuk jadwal tes itu teman-teman harus lihat di webnya. Setiap tempat daftar itu beda-beda harinya, teman-teman. Oke, tanggalnya beda-beda, harinya beda-beda. Itu tergantung kebijakan mereka mau membuat harinya di hari apa aja. Kayak gitu. Dan yang memang paling sering yang saya lihat di UII. Di UII itu kalau nggak salah 1 minggu itu 2 kali tes. Kalau saya nggak salah ya. Atau nanti teman-teman boleh cek di websitenya. Untuk unofficial score report dari lembaga penyedia tes yang bisa langsung keluar dari lembaga apa ya Sir contohnya? Untuk unofficial score report dari lembaga penyedia tes yang bisa langsung. Kalau unofficial itu semuanya pasti langsung keluar. Jadi kalau tapi ini yang asli TS ya teman-teman. Itu pasti setelah teman-teman tes, itu nanti pasti nilainya langsung keluar. Dan sorenya itu nanti teman-teman langsung akan dikirimkan PDF-nya. Nah itu bisa dipakai untuk sementara daftar misalnya LPDP buat syarat gitu bisa. Sambil menunggu yang officialnya keluar. Ya nanti kalau officialnya keluar ya disuruh ganti aja. Maksudnya setahu saya ya teman-teman dari cerita teman-teman sebelumnya itu seperti itu. Jadi unofficial itu boleh dipakai dulu sementara sampai official reportnya teman-teman keluar. UII itu Mister, yang di ya? iya. Ah, ya. Nah, Untuk itu Pak ada yang Mister ambil mengirimkan. Gimana oh, gimana? baik. Mister, udah ambil EPDP belum, Mister? No, kalau LPDP saya belum. Saya berminat karena setiap ada yang tes di saya itu pasti nyarangin, "Mister, apa? Sayang skor segitu kok nggak daftar LPDP," katanya gitu. Jadi terus Mhm. saya dipingin-pinginin teman-teman, "LPDP itu gini, kalau ke luar negeri malah gini." Saya mikirnya dulu kalau mau sekolah itu susah kayaknya nyari dana, sekarang nyari dana gampang banget kayaknya. Tapi kayaknya cuma di pemerintahnya Pak Jokowi deh kayaknya gitu doang. Jadi sosialisasi, bukannya saya politik ya teman, tapi memang saya ngerasain dari dulu itu kayaknya baru kali ini saya
baru tahu ada beasiswa ini itu baru kali ini. Kalau dulu kayaknya nggak terlalu sebanyak ini deh. Tapi nggak tahu juga ya. Tapi intinya adalah saya nyesel baru tahu LPDP itu ya akhir-akhir ketika saya bantu-bantu teman-teman tes seperti itu. Memang Mister udah lewat S2-nya? Kalau saya masih S1, Miss. Lulusan saya masih undergraduate. Maksudnya saya belum pernah S2 ya. Dulu pun saya nggak ada niat kuliah karena kuliah itu karena adalah gitu ya pokoknya teman-teman. Tapi waktu setelah kuliah ya saya nggak mau lanjut gitu. Terus karena kepingin dipingin-pinginin gitu. Beasiswa tuh gini Mister, gini 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 gini. Jadi saya jadi pengen teman-teman. Tapi saya bingung urutannya gimana. Terus kalau nggak ada teman itu bingung nggak enak tuh. Tapi kalau ada teman bingung itu enak. Makanya saya cari teman ini sama teman saya yang kan saya juga tinggal lepas dari orang tua teman. Jadi ada bangunan orang tua kosong di kampung Inggris itu saya tempati sama teman saya gitu. Nah teman saya katanya pengen tapi katanya dia mau nikah dulu. Nah ya udah nggak apa-apa nanti kalau mau daftar aku diajak aku bilang gitu teman. Oh, berarti karena nggak ada temennya doang? Betul itu aja sebenarnya. Jadi karena Kirain. ya nyari teman bingung intinya gitu, nyari teman ribet gitu. Kalau sendiri tuh ribet saya bingung harus apa dulu, harus yang dilakukan harus apa dulu. Dan sekarang saya ada fokus yang lain juga di kampung Inggris seperti itu. Jadi belum bisa fokus ke situ. Kampung Inggris, Jawa Timur, Mister? Betul, yang Pare, yang asli kampung Inggris ya teman-teman. Karena sekarang kampung Inggris itu di mana-mana Banyak. pakainya, iya betul. Yang aslinya ya di sini di Pare sebenarnya. Beneran kampung gitu teman. Satu kampung itu kampung Inggris gitu. Udah pernah Gimana? saya ke sana, Mister. Berapa bulan Miss di sini? 2,5 bulan. Tahun Di berapa? apa? Di tes English School Oh ya, itu 2016. bagus itu. Saya belum pernah ke situ, tapi saya diceritain member-member saya yang pernah ke situ cara mengajarnya bagus. Karena dari film, dari lagu, enak teman-teman belajar bahasa Inggris itu nggak harus dari buku. Teman-teman suka nonton bola, suka main game, itu dari situ. Kalau nggak ada teman kurang motivasi juga betul. Enaknya kamu Inggris tuh kalau teman-teman itu nyari teman bisa partneran bahasa Inggris. Tapi hati-hati ya teman-teman. Sekarang ini kampung Inggris beda dari kampung Inggris 2011 ketika saya masih belajar di sini dulu. Bedanya apa? Bedanya adalah sekarang ini banyak lembaga-lembaga yang memanfaatkan nama kampung Inggris. Jadi orang-orang punya modal itu ke sini, nggak tahu kampung Inggris itu kayak gimana. Mereka yang penting asal web marketing aja, pakai nama-nama kampung Inggris, padahal mereka cuma mau nyari uang, teman-teman. Pendaftarannya saya juga kaget, kadang mahal, tapi pelayanan itu hancur lah pokoknya gitu. Program itu kalau dikasih masukan juga ada orang-orang di atas itu yang ngiranya kalau kita ngasih masukan itu dikirain kita mau nyenggol jabatannya mereka. Pokoknya nggak baik gitu loh. Nah makanya alasan saya pengen keluar dari lembaga lama, terus saya mau mendirikan sendiri, bahkan saya juga ikut Kingdom, karena menurut saya Kingdom ini bagus teman-teman untuk perkembangan tutor-tutornya bagus, karena mereka ramah banget, mereka juga mau mengembangkan tutor-tutornya gitu. Jadi enak gitu. Tapi kalau Memang di udah tempat terinternalisasi. betul. Kalau saya dulu di sebelumnya di Kingdom ini sedikit cerita ya teman-teman. Contohnya gini, misalnya saya mau ngusul, padahal ini di forum besar ya, dan waktu itu saya posisinya baru daftar di situ. Terus saya dikasih kesempatan ngomong, saya ngomong, "Ayo kita ganti kamus yang Pocket Dictionary." Nah, untuk teman-teman yang nggak tahu Pocket Dictionary apa, Pocket Dictionary itu kamus kecil teman-teman, yang muat di saku. Nah, Pocket Dictionary itu sudah keluar sejak 2003 atau 2000. Sedangkan kamus itu edit atau ada namanya edisi ya, dan edisi yang terbaru itu untuk Longman edisi ke-6 teman-teman. Itu digital, jadi di smartphone. Nah, saya ngajak mereka untuk mengganti kamus yang Pocket Dictionary itu menjadi digital itu tadi yang edisi ke-6 di HP tadi. Nah, alasannya nggak enak jawabnya. Alasannya saya diginikan, "Lah kamu siapa? Kamu nggak pernah masuk ruangan saya kok usul." Nah, saya dalam hati bingung, loh tadi saya dikasih kesempatan ngomong. Ketika ngomong kok diginiin saya gitu. Dan posisi waktu itu saya baru, teman-teman. Nah, mikir saya gini, kalau ada usulan bagus, kenapa nggak dipertimbangkan dulu dilakukan? Kenapa harus menjawabnya seperti itu gitu loh. Padahal saya udah ngasih alasan itu logis banget. Kalau misalnya kamus digital itu bisa dicek pronunciation-nya, caranya kita membaca kata-kata dalam bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu tulisannya apa, kadang bacanya apa, kayak gitu ya, teman-teman. Dan tutor-tutor di kampung Inggris ini kebanyakan masih belajar juga. Jadi kadang
membaca kata aja antara satu tutor sama yang lain itu beda-beda. Karena kita juga masih belajar, kita menyadari teman-teman. Nah, kalau pakai kamus itu, member-member itu bisa langsung mengecek dan kamus itu yang bikin asli orang Amerika atau British. Nah, saya heran kenapa jawabnya harus seperti itu. Lagian kita kalau misalkan mengurangi penggunaan buku kan berarti kita membantu mengurangi penebangan hutan ya, teman-teman, karena kertas dibuatnya kan dari kayu kayak gitu kalau setahu saya gitu. Pokoknya sudah saya pakai alasan-alasan yang logis, mempromosikan dengan hal-hal yang positif itu saya ditolaknya seperti itu. Dan itu bukan 1-2 kali ya, berkali-kali teman. Dan bukan cuma saya. Cuman saya herannya kenapa tempat sebesar ini, tempat sebesar saya dulu, maksudnya tempat saya kerja dulu, kok orang-orangnya dipenuhi dengan orang-orang seperti ini. Saya herannya seperti itu. Jadi untuk berkembang itu di situ sulit karena kita ada ide nggak mau dipakai, alasannya nggak bagus, gini-gini. Pokoknya akhirnya saya memutuskan untuk keluar aja teman-teman. Tapi lembaga itu kalau teman-teman lihat di internet, pasti saya yakin ketika teman-teman sering membuka misalnya di YouTube ya, TOEFL atau misalkan bahasa Inggris atau misalkan kursus bahasa Inggris atau Kampus Inggris Pare misalnya. Itu pasti kursusan itu keluar paling atas. Karena memang saya dengar-dengar ya teman-teman, 1 hari itu mereka mengeluarkan 1 juta untuk web marketing saja. Jadi membayar YouTube itu biar Nama mereka. lembaganya apa, Mister? Nah itu saya nggak takutnya nanti, tapi pasti teman-teman tahu kok. Inisial aja nggak apa-apa. Rahasia aja, main rahasia, Mister. Iya, atau nanti teman-teman boleh japri saya aja ya. Yang Takutnya nanti, karena ini kan nanti saya publish di YouTube teman-teman. Takutnya nanti malah, Oh iya. nah kayak gitulah. Lebih aman. Takutnya, nah bener. Dimatiin Gitu. dulu recordnya kali ya. Atau gitu boleh tuh. Nah kalau gitu saya berani teman-teman. Matiin recordnya. Tapi jangan ada yang rekam ya teman-teman. Siap.